Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi, sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang rela memberikan mengorbankan hidupnya demi keselamatan kami. Bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang baik dan benar, dan semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik lewat perkataan maupun dengan perbuatan. Dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ketika kita kecil, seringkali kita merasa bahagia setelah mengalami peristiwa sederhana bersama orang-orang di sekitar kita. Kita merasa sangat senang setelah mendengar ajakan untuk melakukan contoh rekreasi, tamasya atau jalan-jalan bersama keluarga. Atau ketika kita dipuji oleh guru kita karena nilai yang kita peroleh bagus. Peristiwa itu membuat kita merasa senang tentunya, bangga, dan semakin bersemangat. Semangat itu juga yang kemudian mendorong kita untuk menceritakan dan membagikan pengalaman itu kepada orang-orang yang kita jumpai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, begitulah kiranya yang dialami oleh ke-70 murid dalam perikop bacaan Injil hari ini. Setelah berhasil melakukan apa yang diperintahkan Yesus, para murid merasa senang, bangga, dan bersemangat. Mereka langsung menceritakan pengalaman mereka ketika mendahului Yesus ke desa-desa yang hendak dikunjunginya. Di hadapan Yesus, mereka menjadi seperti anak kecil yang dengan polosnya menceritakan dan membagikan pengalaman yang bagi Yesus tentu saja pengalaman itu terbilang sederhana, namun bagi mereka sungguh luar biasa. Mereka mengusir setan, menyembuhkan penyakit, dan membawa kabar gembira kepada orang-orang kecil berkat kuasa yang mereka peroleh yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Dalam perikop kedua, penginjil Lukas menggambarkan suasana hati Yesus yang bahagia setelah para murid kembali dan melaksanakan perutusan mereka masing-masing.
Yesus bergembira karena mereka bisa membawa warta sukacita, kegembiraan, keselamatan kepada banyak orang, terutama kepada orang-orang yang terpinggirkan, miskin, menderita, diasingkan, orang-orang kecil. Tapi sebelum bisa membawa warta gembira itu, tentu saja para murid terlebih dahulu telah menyaksikan atau mendengarkan, mengalami apa yang mereka lihat, mereka rasakan dalam perjalanan bersama dengan Yesus. Lalu apa sebenarnya warta gembira itu? Warta gembira yang disaksikan dan diwartakan oleh para murid itu tak lain dan tak bukan adalah Yesus sendiri. Yesus adalah warta gembira bagi orang-orang kecil, orang sakit, orang yang dikuasai oleh roh-roh jahat, dan orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil. Hanya dengan membawa namanya saja, para murid dapat mengusir segala setan dan melenyapkan semua penyakit yang membelenggu manusia. Lalu mengapa semuanya itu tersembunyi bagi orang-orang besar, sedangkan kepada orang kecil warta itu juga justru dinyatakan? Harta kekayaan, kehormatan dan kesombongan yang kerap kali tidak bisa dipisahkan dari karakter atau pribadi orang yang memilikinya. Sehingga itulah yang menutupi warta gembira itu, sehingga tersembunyi dari mereka. Ketika kita terikat oleh harta kekayaan, kita akan semakin sulit mengerti dan memahami apa itu berbagi dengan sesama. Kita justru sering merasa cemas akan harta yang melimpah karena takut orang lain akan mengambil atau merampasnya. Itulah sebabnya pada hari ini kita memperingati seorang santo yang memberikan teladan penuh dalam mengikuti Yesus. Ia adalah seorang putra saudagar kaya, tetapi ia dengan berani melepas segala harta miliknya, bahkan pakaiannya sendiri ia tanggalkan di depan ayahnya. Ia memilih menjadi salah satu dari orang kecil yang kepada mereka warta gembira itu dinyatakan. Kecintaannya kepada Kristus yang ia jumpai dalam diri orang kecil membuatnya berani melepas semua keterikatan, kenikmatan duniawi, dan menjadi salah satu dari orang-orang kecil. Santo ini yang kita kenal dengan nama besar Santo Fransiskus dari Assisi, yang menjadi teladan nyata dalam mengikuti Yesus, sang warta gembira. Semoga kita juga mampu meneladan Santo Fransiskus yang berani hidup miskin, meninggalkan segalanya demi mengikuti Yesus dan berpihak kepada orang-orang miskin. Dan masih banyak teladan lain yang ia selalu ajarkan, wartakan bagi para penerusnya, bagi saudara-saudara kita yang mengikuti teladan Santo Fransiskus Assisi. Allah Bapa yang Maha Baik, sebagai bekal dalam perjalanan, Engkau telah memberi kami rezeki, yaitu Yesus anak domba Paskah baru. Semoga Engkau berkenan datang dan mencipta baru kami pada waktu kami berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Ajari kami untuk menjadi pribadi yang baik dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.